Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan training ya, sesi training. Ini udah ketunda lama banget. Mohon maaf karena saya ada keperluan kemarin ya. Jadi kita lanjutkan sekarang. Terakhir kita sudah membahas sampai ke data Ajax di alamat website ya, e-commerce. Nah, tadi saya cek-cek sih kayaknya ada beberapa yang kurang efektif nih di Raja Ungkirnya. Nah, mungkin hari ini kita akan mengupdate metode untuk Raja Ungkir. Jadi kalau kita cek yang sekarang itu perhitungan Raja Ungkir itu ada di metodenya punya si Fig ya, punya red shipment yang Fig cost. Nah, kita akan ubah ke Raja Ungkir yang enggak tergantung ke cost. Artinya sebenarnya kalau saya cek tadi, ketika kita setting di sini based on rule, nanti perhitungannya nggak bisa dipakai. Di sininya no price rule match, maksudnya nggak menyinggung ke Raja Ungkir. Nah, mungkin biar lebih dinamis kita buatkan aja providernya itu nanti salah satunya adalah Raja Ungkir gitu ya, mungkin seperti itu sih untuk biar lebih dinamis. Soalnya kalau sekarang berarti kalau Raja Ungkir itu hanya bekerja ketika fixed price gitu. Kalau based on rule dia nggak bekerja. Oke, itu seperti itu mungkin. Yang perlu diupdate sih paling selain metode, nanti juga bagaimana kalau kita belanjanya itu ada beratnya. Misalnya sepatu ini 1 atau 2 kilo gitu. Sedangkan kalau ongkos kirim kan dihitung per kilo, misalnya 1 kilonya misalnya 10.000, ketika 2 kilo atau lebih nanti mungkin nggak 10.000 atau mungkin 15.000 gitu. Karena di Raja Ungkir sendiri misalnya CNE gitu ya, kan ada variabel berat atau volume yang dimasukkan ke dalam requestannya. Jadi tentunya di request yang starter, ketika meminta cost kan kita harus menambahkan weight-nya, beratnya berapa. Nah, ini untuk selanjutnya kita akan ngitung berat dari si order tersebut. Mungkin seperti itu ya Pak. Sebelumnya ada kendala nggak sampai kita pertemuan ke 10 ya? Ada kendala atau enggak? Mari dicoba-coba dulu. Oke, kita lanjutkan aja. Kita akan mencoba mengubah metode. Jadi kelemahannya yang kemarin kita buat, kalau delivery metodenya itu compute based on rule, itu nggak bisa. Saya contohkan yang CNE yes nih. Jadi kalau based on rule, di sini kan nggak bisa ngitung, karena kemarin kita meletakkan proses perhitungan Raja Ungkir itu di dalam yang fixed price gitu. Jadi di sini. Nah, makanya kita coba jangan digabungkan dengan red shipment-nya si fixed price gitu ya. Kita buat sendiri. Nah, berarti kita membuat metode tersendiri untuk menghitung berapa rate-nya gitu. Oke ya, kita coba aja. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan mengupdate, menambahkan kurirnya, providernya. Jadi di sini di field delivery type ini kan tipenya selection ya. Selection itu drop down atau data yang sudah didefinisikan. Kita tambahkan satu lagi. Kalau di sini kan ada 2, yaitu fixed price sama based on rule.
Nah, kita tambahkan satu yaitu raja ongkir. Nah, ketika sudah masuk provider, berarti di raja ongkirnya ini nanti kita nggak pakai, bisa dihapus, gitu ya. Oke, kita update di sini. Ini udah kita nggak pakai. Kemudian ini tetap ya, kita butuh kurir dan servisnya, berarti kita tambahkan aja. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat di contoh hanya Odoo, masuk ke modul delivery, ini delivery method, ini kan namanya delivery cost ya. Di sini ada model, contohnya kalau yang carrier fix kan di sini, kalau yang grid ini untuk yang ada rule-nya, untuk perhitungan yang rule. Nah, di sini dia menginherit delivery courier, menambahkan delivery type, menambahkan based on rule gitu, selection add based on rule. Berarti yang tadinya cuma fix ada based on rule. Nah, ini kita copy aja, mirip kayak gini, copy, kita masukkan di sini. Berarti di delivery type kita tambahkan selectionnya, isinya adalah misalnya raja ongkir. Nah, ini labelnya kita sebut raja ongkir APA gitu misalnya, atau terserah namanya apa sih, misalnya raja ongkir ini. Nah, kemudian nanti kurirnya harus dipilih ketika delivery type-nya itu raja ongkir gitu ya. Sampai tahap ini kan berarti kita sudah menambahkan field ya, menghilangkan field is raja ongkir, kemudian menambahkan field delivery time. Tinggal kita ubah view-nya dulu kita ubah. Yang tadinya is raja ongkir kita ubah menjadi delivery type, kayaknya udah ada, berarti ini nggak usah dihapus. Kalau nggak ada yang nggak paham, ditanyakan aja langsung ya Pak, atau penjelasannya kecepatan nanti tanyakan aja. Nah, ini kalau delivery type-nya sama dengan raja ongkir. Nah, ini tidak sama dengan. Jadi maksudnya field courier kemudian service itu akan invisible ketika delivery type-nya tidak sama dengan raja ongkir. Artinya selain raja ongkir dia akan di hidden gitu ya. Oke, simpan. Ini simpan. Berarti ini bisa dihapus, nggak dipakai. Kita pakainya delivery type dengan tambahan raja ongkir. Ininya sama. Oke, ini sama. Nah, nanti di sini nih yang akan kita modifikasi. Ini bisa di komen dulu nggak apa-apa, karena nggak dipakai. Oke, seperti itu, simpan. Kemudian kita restart service. Kalau mau lihat lognya, lihat aja time. Ini udah restart, kemudian saya update. Tadinya di sini ada is raja ongkir, providernya cuma 2. Jadi akibat dari yang tadi kita upgrade. Oke, kalau berhasil berarti di delivery method ini di sininya itu nggak ada is raja ongkir. Nah, adanya pilihan ini fixed price based on rule atau raja ongkir. Jadi providernya raja ongkir gitu. Nah,
kita coba ya yang reguler, kita edit. Misalnya kita pilih Raja Ongkir, kan di sini akan muncul ya. Di sini akan muncul kurirnya apa. Nah, kalau ini misalnya reguler, kita pilih CNI reguler, kurirnya CNI, servisnya reguler, CNI reguler. Seperti itu. Kemudian kita simpan. Tadi ada yang baru ya, yang integration level itu sebelumnya nggak ada. Ya, ini karena saya ngaktifin debug mungkin. Nah, ini bisa dicek di formnya. Tadi filenya integration level ya, dia invisible kalau delivery type-nya itu geser fix dan based on rule. Jadi keduanya itu. Jadi kalau selain fix dan based on rule, maka integrated levelnya akan muncul. Nah, ini mendapatkan red dan grid shipment atau hanya mendapatkan red. Ini saya belum pernah nyoba sih, nanti dicoba aja. Oke, ini saya simpan. Nah, seperti itu ya. Berarti kita edit juga yang yes, edit Raja Ongkir, yes. Kemudian oke, edit Raja Ongkir, oke, yes, simpan. Nah, seperti itu. Nah, karena sekarang kita sudah memasukkan ke dalam provider atau delivery type, berarti kita ubah nih di sininya. Ini kita biarkan, kita nggak perlu ngupdate yang red shipment, berarti nanti bisa dihapus. Nah, tapi kita buat yang ini kan sebenarnya kombinasi ya. Kalau kita baca di sini, red shipment itu parameternya order, dia memastikan satu record jika ada atribut. Nah, di sini ini itu delivery time. Kalau fix berarti fix red shipment. Kalau Raja Ongkir berarti Raja Ongkir red shipment. Nah, kalau ada maka kita akan mendapatkan nah, ini kalau fix sih, fix price. Kita nggak pakai fix price, berarti kita contoh yang di formula yang di sini based on enrichment. Nah, ini intinya kita akan membuat metode seperti ini. Ini bisa di copy ya, copy aja. Ini nanti nggak dipakai, kita membuat baru di sini. Misalnya di atasnya aja. Kita paste. Nah, berarti ini ganti, bukan based on rule, tapi Raja Ongkir. Kenapa Raja Ongkir? Karena di sininya kita menambahkan selection end-nya Raja Ongkir. Berarti Raja Ongkir underscore red shipment. Nah, ini metode inilah yang akan dipanggil ketika kita menggunakan provider Raja Ongkir gitu ya. Nah, ini berarti udah tinggal kita setting aja. Karir match address order red shipment ID ini memastikan kita bisa lihat sih dependensinya di sini aja ya. Contohnya ini. Kalau di Sublime itu tinggal di double klik, kemudian definitionnya nanti keluar. Intinya di sini memastikan bahwa sesuai dengan negara yang disetting, kemudian sesuai dengan state, sesuai dengan zip from, zip to. Maksudnya yang di sini nih, ketika kita setting delivery method, dia kan mungkin akan ada destination available. Jadi mau di mana nih, negara mana, state mana, zip dari berapa sampai berapa. Ini kalau ada maka kalau nggak sesuai return false. Nah, kalau nggak disetting return true. Artinya kalau nggak sesuai akan false, kalau sesuai akan true. Oke, intinya itu untuk memastikan bahwa policy di destination availability ini terpenuhi. Bener nggak CNI ini bisa dipakai di negara kita atau sesuai dengan order kita gitu. Oke, ini berarti nggak ada masalah ya. Kita lanjut.
Jika nggak sesuai ini kayak gini. Jika nggak sesuai maka suksesnya false, price-nya 0, errornya ini this delivery method is not available for this trace. Artinya scope-nya nggak terpenuhi gitu. Warning message false. Kemudian setelah ini dipastikan benar, artinya bisa digunakan, kita try price unit get price available. Nah ini kita ganti aja ya. Get price available kan kalau kita lihat di metode aslinya, iya get price available. Nah ini intinya dia akan menghitung get price from picking. Jadi dia akan menghitung berapa volume dan lain-lain. Nah intinya sih, sebentar saya baca dulu. Jika line state cancel, continue line is delivery, totalnya ditambahkan. Jika produknya tidak ada produk atau produknya delivery, continue input quantity. Ini ngitung konversi dari yuang dan yuang ID, kemudian weight-nya berapa, totalnya berapa, convert kalau beda currency, kemudian get price from picking. Get price from picking ini ngitung compute. Intinya sih ini mendapatkan berapa harganya gitu. Price unit. Nah ini berarti kita langsung aja. Intinya kita akan mendapatkan price unitnya gitu ya. Intinya kita akan mendapatkan price unit ini. Nah kalau ada error ya nanti dimunculkan error message-nya seperti ini. Kalau sukses nanti keluarnya sukses. Itu. Ini konversi currency. Nah ini perlu link konversi perlu. Intinya price-nya ini kita ganti aja. Get price available atau get price raja ongkir gitu ya. Nah ini yang akan kita buat. Nanti di sini kita buat metode baru. Parameternya order. Oke. Nah disinilah kita menghitung raja ongkir. Yang ujungnya kita akan mendapatkan berapa harganya gitu ya. Oke, disimpan. Nah tinggal kita copy nih yang ini. Masukkan ke sini. Ongkir defaultnya 0. Kemudian ini kalau mau debugging, headernya seperti kemarin, koneksi kita menggunakan endpoint, kemudian kita ambil dari warehouse, destination-nya dari ordernya, partnernya di mana, kemudian ini dikirim, intinya nanti dapat responnya kita ubah ke JSON, kita ambil yang cost-nya. Nah intinya di sini ada ongkirnya sekian gitu. Nah tinggal kita return. Raja ongkir. Return ongkirnya. Nah seperti itu ya. Ini intinya untuk mendapatkan
ongkirnya berapa. Oke, setelah dapat, ini errornya kita perlu impor ya. Di sini ada contoh, copy aja. Oke, sudah. Kalau kurang gede ini saya gedein. Nah, tadi kan mendapatkan price di sini, get price unit raja ongkir. Intinya kalau error nanti akan error. Kemudian kalau beda currency akan di-convert, kemudian nge-return. Harusnya sudah, kita simpan. Nah, yang ini bisa dihapus nih. Ini nggak usah ya. Kita hapus saja. Simpan. Coba di restart service, kemudian di-upgrade. Di restart, kita upgrade. Oke, kita coba apakah berhasil. Berarti kan tadi udah di setting, kita coba pakai order. Ini refresh. Nah, karena compute, berarti kan di sini kita harus pilih dulu baru dapat harga. Contohnya CN ini diklik, nanti dia akan mencari harganya berapa. Nah, ini 20, dapat ya 20. Begitu juga kalau pilih yes, dia akan mencari di raja ongkir, dapat harga. Nah, ternyata yes-nya nggak ada nih. Mungkin karena emang nggak ada layanan yes di sana gitu. Nah, ini bisa dicek di sini sih. Intinya ini nggak dapat nih kalau yang yes. Mungkin bisa dicoba ya. Ini ke Jogja dari Karawang. Yang yes ada nih 20.000. Kenapa di sini nggak ada? Oke, mungkin bisa dicoba dengan yang lainnya. Kita coba buat pos ya, pakai pos. Atau Tiki. Tiki dia paketannya ini ada rek sama eco. Coba yang rek.
keluar ya. Kita coba Tiki 18.000. Ini 15. Nah ini per 1 gram harusnya 1.000. Tiki reguler 15.000, tadi 18.000. Nah ini saya nggak tahu nih kenapa berbeda nih. Karena kemungkinannya banyak ya. Kita cuma melihat di kota sih, kota Karawang sampai Jakarta, Yogyakarta. Sebenarnya kan lebih akuratnya menggunakan kecamatan. Nah kalau ini alamatnya kan ini ke ini ke Kudus, sorry, ini ke Kudus. Berarti beda ya. Nah, saya coba Karawang, Kudus, 1.000 gram. Untuk reguler bener ya 18. Terus JNE yes, emang nggak ada. Jadi emang bener ya, nggak ada datanya. Oke, itu berarti datanya udah akurat sesuai dengan data di Raja Angkir. Sampai sini ada pertanyaan Pak? Jadi kita membedakannya sekarang menggunakan provider. Ini. Harusnya ini lebih akurat. Oke, dilanjut dulu ya paling ya Pak? Iya, boleh Pak. Oke, sekarang kalau kasusnya kan bagaimana kalau produknya itu punya berat atau volume ya? Jadi di Raja Angkir itu ada variabel berat kiriman dalam satuan gram. Nah, jadi kita lihat nih di kita satuan base-nya itu apa? Nah kalau nggak ada diaktifkan dulu. Configuration. Nah ini kan kalau belum kita aktifkan. Ada unit of mission. Save. Nah, jadi sekarang di produk ataupun di order nanti punya satuan. Contohnya adalah produk yang sepatu Adidas. Nah, di data produk kita bisa melengkapi di bagian inventory weight-nya berapa. Jadi ini beratnya berapa nih? Misalnya 1 kilo gitu ya. Nah, misalnya ada lagi saya duplicate sepatu Garcel gitu ya. Itu yang volumenya itu di Raja Angkirnya support nggak Pak ya? Volume kalau di sini nggak ada sih Pak. Cuma berat doang. Oh, karena kayak apa ya kemarin tuh yang ketemu kayak wahana atau apa itu dia hitungannya kayak pakai volume gitu. Karena kan kalau yang jadi model yang sekarang project ini dia yang satuan sama yang beli grosir gitu ya, dalam jumlah banyak biasanya itu pakai yang walaupun JNE dia pakai JNE yang kayak kargo gitu. Itu di Raja Angkir sih kayaknya kemarin ada gitu.
wahana juga kayaknya juga ada yang coba ya. Dakota ini kemarin kita juga Dakota kayaknya nggak masuk ke itu ya, ke Raja Ongkir ya. Raja Ongkir itu CNE, Tiki, Pos, PCP. Yang di Pro kayaknya. Ya, mungkin kalau di Pro ada. Nah, kalau emang ada, kita cek di API-nya Raja Ongkir, ada nggak? Misalnya saya pakai yang Pro coba. Oh, ada width itu Pak? Nah, ini ada width, ada diameter, ada ya, jadi ini banyak banget nih. Untuk menghitung volume berarti kombinasi dari ini, length, width, height. 3 parameter ya berarti ya. Intinya sih nanti sama sih intinya. Kita tinggal nambahin ada parameter itu enggak gitu ya di requestnya. Ini contoh requestnya. Ini nggak pakai sih, nanti tambahkan aja. Oke, kita coba yang ada weight-nya ya. Berarti kalau ada weight-nya, kita tambahkan parameter weight itu dalam satuan gram. Nah, sedangkan kalau di Odoo itu kilogram, berarti nanti kita konversi ke gram. Nah, misalnya 2 ya. Untuk yang Garcel dia 2 kilo. Nah, intinya 2 produk ini punya bobot, punya berat gitu ya. Nah, bagaimana integrasinya? Kan berarti kita edit yang bagian perhitungan cost. Di sini weight-nya ini kita harus mendapatkan dari total order. Jadi kalau misalnya dalam satu chart ini, saya ke sini. Ini kan nanti ketahuan nih. Ini berarti 1 kilo harusnya. Nah, kalau saya tambah lagi dengan produk tadi belum dipublish. Saya publish dulu. Saya tambahkan. Kemudian kita publish ke website. Oke, sudah. Nanti di sini akan kelihatan. Nah, ini kalau satu kan dia berarti sudah 2 kilo dan 1 kilo. Kalau tambah berarti 4 kilo tambah 1 kilo, 5 kilo nih. Nah, nanti berarti harusnya harganya itu ongkos kirimnya akan berbeda daripada yang tadi. Kalau tadi kan kita pilih yang reguler itu 20.000. Nah, benar nggak kalau beratnya segitu 20.000? Berarti kita ubah nih di sininya bahwa weight ini kita bukan input secara fix seperti ini, tapi kita ambil dari order. Nah, untuk menghitung berapa sih beratnya, berarti kita lihat dari data order tersebut. Contohnya itu ada di yang bawaannya ya, masuk ke delivery. Grid. Nah, di sini ada nih. Menghitung nama, nih ngitung costnya sini. Nah, ini intinya nih, total weight
Wake itu nanti diambil dari untuk setiap line di order line. Nah ini dicontoh aja nih, kita tambahkan aja ya. Masuk ke sini, sebelumnya berarti di sini ya. Kita buat aja di sini misalnya. Awalnya 0. Nah ini kan kita looping sebanyak data order nih. For line in order line itu detail dari order. Jadi kita tahunya di sini ya. Masuk ke order. Jangan lupa aktifkan debug. Nanti di dalam order kita tahu di sini ada order line, dia relasi ke cell order line. Nah ini one to many, berarti kan bisa di looping nih. For line in order line, maka kita hitung wake-nya. Contohnya yang kayak gini nih. Ini wake. Wake sama dengan ini, plus sama dengan ini ya, sama dengan wake plus gitu. Kalau disingkat plus sama dengan. Line tadi kan udah dialiaskan line product id dot wake kalau ada, or 0 kalau nggak ada, dikali dengan banyaknya quantity. Nah quantity ini pakai compute karena takutnya ada konversi. Quantity sama dengan line product you compute quantity. Maksudnya kalau takutnya ada konversi, ini akan dikomput berapa sih aktualnya gitu ya, kuantitinya. Nah ini kan dalam satuan kilo ya. Sedangkan kalau di Raja Ongger dia mintanya dalam satuan gram. Berarti wake ini masih dalam kilo. Kita konversi nanti ke gram. Wake sama dengan berarti kan kilo ke gram dikali 1000 ya, kali 1000. Benar kan ya Pak? Nah ini udah bisa dipakai nih, masukkan ke sini. Satu, dua, tiga. Yang ketiga tambahkan wake. Ini kalau kepanjangan di enter aja. Ya Pak. Di sales itu kan kalau masukin kurir kan dia masuk sebagai produk juga. Itu nanti itu nggak Pak? Harusnya jangan diisi Pak. Contohnya kan ada free ya. Nah produk. Kalau enggak di filter yang itu. Nah ini asalkan dia bukan itu, nggak punya servis nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak. Oke. Nah tapi coba dicek lagi di sini. Stepnya cancel and this delivery. Ini nggak ke filter sih. Intinya pasti kalau dia bareng inventory ada wake ya itu dikali. Nah ini kan kalau kita lihat pas create, kalau misalnya tipenya store, di sini ada wake. Nah ini kan defaultnya 0. Jadi nggak apa-apa sih harusnya. Nah ini 1, 2, 3. Kita ketiga tambahkan wake 1, 2, 3. Di sini berarti ya wake. Nah seperti itu.
simpan. Nah sekarang harusnya bukan kayak tadi. Kalau tadi kan di sini 20.000 ya. Kita coba restart service. Ini udah restart. Dan kita upgrade. Oke, kita coba. Tadi kan 20, harusnya enggak 20 nih. Nah ini 100.000 karena tadi 5 kilo ya. Gitu. Nah ini udah sesuai dengan variabel. Kita bisa cek ya. Coba untuk CNI reguler ke Kudus itu berapa? Dari Karawang ke Kudus beratnya 5.000 karena 5 kilo. Periksa untuk CNE reguler. Nah benar ya, 100.000. Kalau oke, berarti 80 gitu ya. Nah cuma nih perlakuannya bagaimana kalau yang yes ini kan nggak mungkin 0 gitu ya. Harusnya kalau nggak ada dia dihilangkan. Gimana JavaScript-nya nih? Itu nantilah PR ya. Saya juga belum nemu caranya. Intinya kalau nggak ada itu harus dihilangkan. Sampai sini ada pertanyaan Pak? Oke, ada lagi Pak pertanyaan? Banyak sih Pak sebenarnya. Mungkin fokus dulu di sini. Kalau emang ada versi Pro, nanti kita akan coba versi Pro. Berarti kalau kita menggunakan Pro, ininya diubah nih metode-metodenya. Endpointnya juga berubah. Karena kalau Pro kan endpointnya berubah. Nah sama ini nih kota. Ini kan sebenarnya dia tugasnya hanya menyimpan data kota, tapi kemarin kita ternyata menambahkan ini metode. Nah ini kan sebenarnya nggak boleh karena di sini nggak ada namanya Raja Ongkir tuh. Kalau Raja Ongkir ya nanti harusnya di Raja Ongkir. Berarti ini metodenya kita pindahkan ke Raja Ongkir. Jadi Raja Ongkir nanti dia inherit ke res country state, atau kalau kota ya inherit ke res kota-kota. Baru di sana dia menambahkan generate gitu ya. Karena kalau kayak gini kan ini duplikat nih. Dia tanpa Raja Ongkir pun bisa mengenerate Raja Ongkir gitu. Harusnya nanti nggak kayak gitu. Jangan dimasukin data-data double. Jadi fungsi generate provinsi kan ini karena berhubungan dengan Raja Ongkir ya. Kita nanti naruhnya ke Raja Ongkir aja gitu di sini. Buat new file misalnya kota.py. Nah ini kita buat model inherit ke kota. Tadi apa? Garis kota-kota kalau misalnya. Pindahkan yang tadinya di sini, yang tadinya di kota ini. Ini nggak boleh ada kayak gini nih harusnya, karena kan di sini udah nggak kenal Raja Ongkir. Berarti dia dapat Raja Ongkir itu ketika diinherit. Ini saya cut aja nggak apa-apa. Di sini. Ini nanti biar dependensinya rapi. Nah kemarin karena ngejar cepet selesai.
Nah, termasuk get endpoint gitu ya. Ini nggak ada nih. Nah, pindahkan ke sini semua. Mungkin kota itu benar-benar menampilkan kota aja ya? Iya. Get endpoint juga. Get endpoint kan kalau ini udah dapat dari delivery carrier, ini nggak perlu berarti. Tinggal nanti inherit ke delivery carrier. Oke, nggak apa-apa lah, ini dimasukin dulu. Udah seperti ini. Termasuk view-viewnya. Ini kan udah murni kota doang nih. Sama view-nya. Kalau view-nya kemarin di kota ada generate, nih nanti nggak boleh di sini nih. Oh ya itu namanya wizard. Ya, ini kan di formnya ya. Ini kita cut, nanti masukin ke yang di sini, yang di Raja Ongkir. Ada satu lagi, file kota misalnya .xml. Nah, di sini intinya kita inherit ke kota yang sudah ada. Di sini pakai expat misalnya. Ini naruhnya di sheet misalnya, sheet. Sebelum kita tambahkan header, simpan. Nah, ini inheritnya kemana nih? Berarti inheritnya kan ke sini. Nama add-on-nya Aris Kota. View-nya ini. Nah, seperti itu. Di sini nggak ada tombol generate, cuma form, action window, kemudian tree, kemudian form. Nah, termasuk ini nih. Ini nggak ada nih. Dia harusnya pindah ke sini. Export lagi. Atau pakai fill. Fill saya mau taruh di setelah aktif ya, sebelum aktif. Posisinya before. Nah, ini biar dependensinya jelas ya. Oke, jadi ini udah bersih nih. Dia hanya state, ini udah, sip, seperti itu. Simpan. Termasuk ini udah ya, udah simpan. Nah, ini bisa dicoba update. Nah, nanti dependensinya ke sini nih. Raja Ongkir itu dia harus depend ke kota. Ini kan udah, berarti udah sesuai. Start service. Kemudian dia upgrade. Tadi kayaknya belum disebut. Ada penambahan kota dan sini ada kota.
Oke, dicoba upgrade. Nah, berarti harusnya sih aman, nggak ada perubahan struktur, walaupun alokasinya diganti, dipindah. Ini kalau di upgrade juga nggak ada masalah harusnya. Ini masih ada ini nih, dipindahkan ke tadi. Nah, ini komputernya udah mulai bingung nih, loading. Nah, ini inheritnya ke yang lama. Di sini kota ada tri, ini kan nggak boleh di sini kan, masukin ke sini. Misalnya setelah fill ID-nya ini. Ini juga harusnya diedit. Udah seperti itu. Ini sudah dihilangin. Simpan, kemudian kita upgrade. Karena hanya XML berarti nggak perlu di restart service. Oke. Harusnya di kota itu nggak ada perbedaan dengan yang lama, walaupun file-filenya kita pindahkan ke Raja Ongkir gitu. Kita cek aja di custom, kemudian master data kota. Nah, ini kan sama nih file-filenya, termasuk generate pun masih ada. Jadi kalau kayak gitu kan harusnya nanti dependensinya jelas. Ketika kita hanya menginstal kota, berarti di situ nggak bisa generate ID Raja Ongkirnya. Tapi kalau kita menginstal yang Raja Ongkir, dia otomatis akan menginstal juga si Aris kota, karena dia dependensinya ke situ. Nah, harusnya seperti itu. Jangan sampai tumpang tindih antara kota dan Raja Ongkir. Gitu ya Pak ya. Ini nanti dirapihkan sih. Ada pertanyaan Pak? Silakan. Development dengan auto relatif lebih mudah kan ya. Nanti tinggal
ini nanya sekarang Kak, sedikit untuk di slip delivery itu kan buat kayak nambahin label aja label doang, jadi invoice itu ditambahin, disiapkan sama di periksa oleh itu melabel aja sih. Jadi sebaiknya bikin modul baru atau edit yang punyanya audio aja kalau hanya perubahannya seperti itu. Tetap pakai Edson Pak. Jadi iya, contohnya kayak gini nih, misalnya di surat jalan, ada nggak surat jalan? Delivery script kemarin ini nggak ada surat jalan, ini confirm aja. Delivery. Nah di sini contohnya saya mau mengeluarkan ongkirnya gitu ya, atau kurirnya gitu ya. Kalau itu dari ini udah ada ya. Sama itu dari. Intinya sih kita tetap menambahkan Edson Pak. Jadi kalau inherit kemarin dibahas belum ya, inherit report? Report kemarin saya belum tahu inherit, kalau yang report baru bikin. Oke, nanti dibahas deh. Boleh. Cara inherit sama dengan inherit view sih, cuma kalau report kan dia pakai template. Jadi templatenya itu inherit ID-nya kemana. Baru sama menggunakan expat. Jadi di sininya kita tetap menggunakan expat atau menggunakan fill atau menggunakan yang lainnya gitu. Prinsipnya sama karena itu sama-sama view XML. Cuma bedanya bukan report tapi menggunakan template gitu. Bisa dicoba sih. Nah, misalnya di sini saya buat Edson. Nah di sini ditambahkan biar lebih rapi kita buat report. Nah di sininya kita buat file misalnya do. Ini komputernya udah lemot nih, jadi nggak responsif. Mana tadi? Report do. Nah ini masukin ke sini. Apa yang mau ini kan kita langsung tahu nih. Kalau misalnya do ini kan namanya delivery slip ya. Nah di cara nyarinya masuk ke Edson-nya, berarti itu ada di stock ya. Taunya stock dari sini nih, delivery. Nah ini kan stock depannya. Nanti di sini ada stock dan report. Dipilih yang delivery slip. Pak, tadi nyari gimana Pak? Dari itu kan itu adanya distance tuh, yang apa? PO-nya, delivery order-nya kan dari awalnya dari sales. Kalau delivery order, kalau misalnya dari SO kan kita klik. Nah ini kan di sini yang itu stock picking. Stock dulu. Nah stock picking berarti kita ngeliat di stock nih. Karena di Odoo biasanya kombinasi nama Edson kemudian nama ini biasanya. Berarti kan di sini ada report delivery slip. Nah ini misalnya ini yang mau diubah nih, jadi kan ada date order ya. Kalau kita print coba, misalnya mau menambahkan tanda tangan, ini kan ada order date carrier gitu ya. Order date carriernya mungkin Edson lain apa. Intinya di sini misalnya kita mau menambahkan setelah apa nih? Setelah
paling bawah atau di dalam pack lah, di dalam pack inside gitu ya. Nah berarti di dalam div yang kelasnya pack inside, berarti kalau inside kan nanti di paling belakangnya. Nah ini di inherit. Nah dipastikan kita dependnya udah ke sana, karena mau inherit ke situ berarti kan stop. Dan simpan di report sini, baru kita buat nggak ada. Oke, berarti buat manual. Ini saya buat template kayak gini sih, template. Kalau template boleh di luar data. Nah ini bukan ID tapi inherit. Misalnya ini custom, ini inherit ID-nya. Nah, baru di dalamnya ada apa nih di sini? Kita mau naruh di setelah kelasnya. Misalnya expand div yang mempunyai nama kelasnya apa, kemudian posisinya inside. Sini tambahkan, misalnya kita menambahkan tabel ya. Inside itu posisinya di mana Pak ya? After depan muncul ke kolom itu. Apa Pak? Kalau inside itu nanti para munculnya ke apa ya? Kalau yang after atau before kan dia muncul ke kolom tertentu. Insert itu di dalamnya, jadi di dalam page ini ditambahkan. Nah di dalamnya itu berarti di paling akhir nanti. Oh pasti di paling bawah ya berarti ya. Nah ini tinggal tambahkan, misalnya kita tambahkan ya. Iya. Kreat. Intinya seperti itulah. Iya. Simpan. Nah ini kalau udah tinggal diinstal. Pastikan udah di load di manifest, udah ya, udah di pen, udah simpan. Start service karena ini action baru. Nah, kemudian diinstal. Update. Install. Nah, maka dia akan menambahkan di tadi. Nah ini kurang lengkap, ininya harusnya nama add-onnya. Jadi kalau menyebutkan ID punya orang, biasakan tambahkan nama add-onnya. Nah berarti ketika kita klik di delivery tadi mana ya? Ini print delivery slip.
nanti ada tambahan dari add-on kita. Nah, ini tinggal didesain sih. Iya, kanan kiri. Itu enaknya di Odoo, ini Bootstrap. Jadi kita bisa menambahkan style-stylenya Bootstrap nih. Misalnya kan tampil mau dibuat ada kelasnya. Border. Ini saya nggak hafal nih kelasnya. Ini tinggal tambahkan. Ini 5 apa ya? Dicoba aja. Kalau enggak ini width, height. Dicoba upgrade. Karena ini cuma view berarti langsung aja. Namanya report. Oke, maka di delivery-nya reportnya udah berubah. Ini tinggal ditengahin sih. Oke, gitu ya Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan selain itu? Silakan. Oke Pak. Ya, ini tinggal saya hapus. Cukup ya? Iya, cukup Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.